Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih sahabat semua? Ya, semoga saja kita semua selalu sehat walafiat serta selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kembali Kang Asep akan bercerita yang tentunya masih dalam kisah nyata yang berjudul Mbak Tarsini, Tunggu Aku dan Anakmu di Batu Nisanmu, bagian 1. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Dan inilah selengkapnya. Menikah dengan orang yang dicintai tentunya harapan semua orang. Kriteria pilihan tentunya berbeda-beda, walau mungkin ada beberapa poin yang sama. Tujuan menikah tentunya ingin hidup bahagia bersama orang yang dicinta tentunya. Demi cinta banyak orang rela menderita, bahkan korban nyawa. Walau tujuannya bahagia, seperti halnya dengan sebuah kisah yang Kang Asep tulis dalam cerita ini, yaitu Rosidi dengan Tarsini memutuskan untuk menikah secara diam-diam karena orang tua Rosidi tidak merestui jika Rosidi menikah dengan Tarsini. Setelah menikah, pasangan muda itu meninggalkan kampung halamannya dengan ikut bertransmigrasi ke Riau. Tanpa ada yang tahu seorang pun dari keluarga mereka. Tahun 1982 di daerah Bagansi Api-Api, Riau. Tepatnya di lokasi transmigrasi Desa Rokan 3 Blok B. Itu daerah yang sampai saat ini Kang Asep ingat. Hidup pasangan muda suami istri yang berasal dari Jawa Barat, tepatnya dari Indramayu. Mereka hidup bahagia walau jauh dari sanak dan saudara. Di perantauan yang jauh dari keluarga, Rosidi sebagai suami sangat menyayangi istrinya, yaitu Tarsini. Demikian pula sebaliknya. Untuk hidup sehari-hari, Rosidi bekerja keras bertani, bercocok tanam di lahan pemberian pemerintah pada masa Orde Baru. Dan bukan hanya Rosidi, melainkan semua warga desa mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Rosidi serta warga desa yang lain pada masa itu tidak ada kesulitan dalam mengelola lahan karena memang pemerintah sudah memberikan segala sarana dan prasarana pengelolaan lahan hingga ke berbagai macam bibit. Pemerintah juga memberikan sandang pangan buat warga desa hingga warga desa bisa mandiri atau sudah panen dari hasil lahan yang dikelolanya. Lanjut cerita ke Rosidi dan Tarsini. 2 tahun Rosidi menikah dengan Tarsini, namun belumlah mendapat momongan. Mereka tetap bersabar dan tak mengurangi rasa cinta dan kemesraan yang ada satu sama lainnya. Setiap pagi Rosidi berangkat ke ladang untuk mengelola ladangnya. Karena selain lahan halaman rumah, mereka juga mendapatkan lahan seluas 2 hektar. Dan saat itu Rosidi mengelola lahan itu dengan menanam padi dan tanaman keras. Pagi hari Rosidi berangkat sendiri ke ladang dan menjelang siang Tarsini menyusul dengan membawa bekal makan siang untuk Rosidi. Demikian mereka berdua setiap hari bahu-membahu dalam menjalani hidup. Dek, kalau suatu saat kita punya anak, mau kasih nama apa ya? Di sela istirahat makan siang, tiba-tiba saja Rosidi bertanya tentang kelak jika mereka mempunyai anak akan diberi nama apa. Kakang ada-ada saja.
Tarsini bukannya menjawab pertanyaan suaminya, justru ia tertawa terbahak, merasa lucu dengan ucapan suaminya. Alah Kang, aku saja belum hamil. Gimana bisa kita punya anak? Ujar Tarsini sembari tertawa. Mendengar ucapan istrinya, Rosidi ikut tertawa pula. Ya siapa tahu esok atau lusa adik hamil. Rezeki kan Gusti Allah yang mengatur. Di sela tawanya Rosidi berkata, Amin ya Rob. Tarsini mengaminkan ucapan Rosidi. Dek, kita pulang yuk. Soalnya Kakang capek kali hari ini kerjanya. Rosidi mengajak pulang istrinya dan tidak berniat untuk melanjutkan kerja selepas makan siang tadi. Tarsini pun mengiyakan, tanda ia pun setuju. Dan mereka pun akhirnya pulang ke rumah. Di pagi yang sangat segar dan indah, embun pagi masih terlihat putih menggumpal di udara. Kicau burung bersahutan seakan bergembira menyambut datangnya hari. Terlihat warga desa mulai beriringan berjalan hendak pergi ke ladang. Namun ada juga yang hanya bekerja di halaman rumah masing-masing. Dek, Kakang berangkat dulu ya. Pagi itu Rosidi berpamitan kepada istrinya, hendak ke ladang. Kang, kalau bisa hari ini jangan ke ladang ya. Aku kan lagi kurang enak badan nih. Rengek Tarsini melarang suaminya agar tak pergi ke ladang karena ia merasa tidak enak badan. Tarsini memang sepulang dari ladang kemarin merasa tidak enak badan. Tarsini mengeluh sakit kepala dan perutnya mual, hingga beberapa kali ia pun muntah. Gini aja ya dek, Kakang pergi ke ladang ya, sebentar saja. Sebelum siang Kakang pulang. Karena kalau Kakang tak ke ladang, gimana dengan padi kita yang sebentar lagi mau panen? Rosidi tetap mau pergi ke ladang dan berjanji tidak akan lama. Tarsini pun walau dengan berat hati akhirnya setuju dan Rosidi pun berangkat. Setelah Rosidi berangkat ke ladang, Tarsini pun masuk kembali ke kamarnya. Ia kembali membaringkan tubuhnya di kasur karena ia saat itu benar-benar merasa pusing dan mual. Akhirnya Tarsini pun tertidur. Jam 10 pagi Tarsini terbangun karena ia mendengar suara ketukan di pintu depan rumahnya. Dengan tubuh terasa lemah, Tarsini bangkit dari kasurnya. Lalu ia keluar dari kamar dan membuka pintu depan. Sambil membuka pintu, Tarsini pun berkata, "Udah pulang ya, Kang?" Demikian ujarnya. Namun di depan pintu itu, Tarsini tidak melihat suaminya. "Kang, Kang." Tarsini memanggil suaminya, namun tak ada jawaban. Tarsini pun menutup kembali pintu depan. Lalu ia pun berjalan menuju pintu dapur dan membukanya. Karena ia pikir mungkin suaminya lewat pintu belakang. Namun tetap ia tak menjumpai suaminya. "Apa aku bermimpi ya?" gumam Tarsini bicara sendiri. Tarsini memutuskan untuk memasak saja karena memang ia harus masak buat makan suaminya nanti sepulang dari ladang. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Namun suaminya belum juga pulang dari ladang. Padahal tadi pagi suaminya berjanji tidak akan lama. Namun Tarsini tetap berpikir positif. Mungkin dia lupa keasikan kerja. Demikian pikir Tarsini.
Setelah selesai memasak buat suaminya, ia pun kembali istirahat di kamar. Waktu menunjukkan jam 4 sore. Rosidi belum pulang juga dari ladang. Tentunya perasaan Tarsini mulai resah. Ia khawatir, takut terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap suaminya. Karena suaminya tidak pernah hingga sore ini belum pulang dari ladang. Tarsini keluar rumah dan mendatangi rumah tetangga. 3 rumah dari rumahnya. Assalamualaikum, Umi. Mi. Tarsini mengucapkan salam dan memanggil tetangganya itu. Waalaikumsalam. Tak lama berselang, dari dalam rumah itu terdengar suara menjawab salam dari Tarsini. Dan pintu rumah pun dibuka. Ada apa, Dek? Tanya pemilik rumah itu yang seorang ibu-ibu. Mi, Kang Rosidi belum pulang dari ladang dari pagi tadi, Mi. Ujar Tarsini dengan raut wajah khawatir kepada ibu pemilik rumah yang biasa dipanggil Umi. Loh, biasanya kan adek pergi bareng ke ladang. Tanya Umi ke Tarsini. Iya, Mi, aku 2 hari ini gak enak badan. Kepala aku pusing dan perutku mual, Mi. Jadi aku gak ikut ke ladang. Jawab Tarsini. Mi, bisa gak minta tolong ke bapak susulkan Kang Rosidi ke ladang? Aku khawatir ada apa-apa sama suamiku. Karena gak biasanya loh, Mi, dia belum pulang sampai sore gini. Tarsini meminta tolong ke suami Umi untuk menyusul suaminya. Singkat cerita, akhirnya Umi menyampaikan kepada suaminya untuk menyusul Rosidi ke ladang. Dan suami Umi pun berangkat dengan 2 orang tetangganya menyusul Rosidi ke ladang. Ladangnya Rosidi memang tidak terlalu jauh, kira-kira 2 kilometer saja dari rumahnya. Namun pada saat itu masih banyak hutan belantara di sekeliling desa. Makanya warga desa paling lama jam 3 sore sudah kembali ke rumah masing-masing dari ladang. Pertimbangan takut karena masih banyak binatang buas di area hutan. Tarsini pun masih menunggu di rumah Umi. Ia belum mau kembali ke rumahnya sebelum suaminya pulang. Menjelang maghrib, suaminya Umi dan 2 tetangganya pun kembali dari menyusul Rosidi. Namun tidak terlihat Rosidi bersama mereka. Tentu saja hal itu membuat Tarsini semakin risau. Mana suamiku? Kok gak ikut pulang, Pak Ustadz? Tanya Tarsini kepada suaminya Umi yang ternyata di desa itu beliau sebagai ustadz. Saya dan teman-teman tak menjumpai suamimu di sana, Dek. Kami sudah mencarinya dan memanggil, tapi dia nggak ada. Berhubung hari sudah hampir maghrib dan gelap, kami memutuskan untuk pulang dulu karena kami tidak bawa senter dan senjata apapun. Tutur Pak Ustadz. Jadi suamiku kemana ya? Tarsini saat itu bukan cuma khawatir. Ia mulai menangis. Umi berusaha untuk menenangkan Tarsini agar tetap tenang. Tenang dulu ya, Dek. Habis sholat maghrib nanti, saya umumkan di masjid dan kita cari bersama ya. Demikian Pak Ustadz berkata dan berjanji akan melakukan pencariannya setelah maghrib. Iya Pak Ustadz, aku minta tolong ya. Jawab Tarsini sembari menangis. Setelah sholat maghrib diumumkan oleh Pak Ustadz perihal
belum pulangnya Rosidi dari ladang. Semua warga desa kompak malam itu juga mencari Rosidi di ladang dan sekitarnya. Masing-masing warga membawa obor atau senter sebagai penerangan. Selain itu, warga pun masing-masing membawa senjata tajam sebagai perlindungan dari segala hal yang mungkin saja sewaktu-waktu diserang binatang buas di ladang dan di hutan. Mulai memasuki area kebun dan hutan, warga sudah memukul pentungan dari bambu sambil memanggil nama Rosidi. Namun warga belum juga menemukan Rosidi di ladangnya. Warga terus menyisir ladangnya Rosidi hingga memasuki area hutan. Tiba-tiba saja terdengar suara geraman seperti suara harimau atau apalah. Intinya warga yakin itu suara binatang buas. Mendengar suara geraman itu sontak, warga terkejut, bahkan ada rasa takut. Bapak-bapak, agar lebih tingkatkan lagi kewaspadaan. Saat ini kita tengah berada di dalam hutan, ujar Pak Ustadz mengingatkan. Lalu dengan dikomandoi Pak Ustadz, mereka pun terus melanjutkan pencarian dengan suara pentungan dibunyikan lebih keras lagi hingga terlihat kelebatan warna hitam dan besar melompat dari bawah sebatang pohon ke arah semak belukar yang diiringi suara geraman keras. Melihat hal itu, warga semakin mempercepat langkahnya dengan kewaspadaan penuh mengejar kelebatan hitam tadi yang diyakini warga itu seekor beruang besar. Hingga warga berada tepat di bawah sebatang pohon yang besar tadi, di mana beruang besar melompat dan berlari masuk ke tengah hutan. Sejenak warga berhenti, melangkah dan memeriksa situasi di area bawah pohon itu. Pak Ustadz, lihat ini, Pak Ustadz. Tiba-tiba saja dari sebelah kiri pohon, seorang warga berteriak memanggil Pak Ustadz. Seraya mengarahkan cahaya senternya ke bawah batang pohon itu. Pak Ustadz pun mendatangi warga itu yang ternyata Wak Jono yang berteriak. Setelah mendekat, Pak Ustadz dan warga melihat bercak darah yang begitu banyak di sana. Di antara dedaunan kering, tercium bau amis darah yang begitu menyengat. Wak Jono serta yang lainnya terus mengikuti jejak dan percikan darah itu dengan senter masing-masing. Astagfirullah Pak Ustadz, lagi anak labine siapa ya? Akeh temen getie, ujar Pak Tanari. Seraya terus menyorotkan cahaya senternya ke satu titik di sebelah pohon besar. Ia menemukan sehelai pakaian berbahankan kaos berwarna biru muda yang terlihat penuh dengan bercak merah darah yang masih basah. Pak Ustadz bersama Pak RT yang saat itu ikut serta terkejut melihat temuan Pak Tanari. Dengan menggunakan kayu sebagai pengait, baju itu ditarik Pak Tanari karena posisinya agak sulit dijangkau dengan tangan. Astagfirullah. Semua warga yang berada di tempat itu beristighfar dan tegang melihat baju itu. Dalam pikiran mereka mulai berpikir dan mengaitkan dengan hilangnya Rosidi. Dengan ditemukan sehelai baju kaos, warga mulai melebarkan pencariannya di seputaran ditemukannya baju itu. Mereka pun mengatur cara pencariannya berhubung dengan di dalam hutan dan baru saja terlihat seekor beruang besar di area tersebut. Dengan pertimbangan itulah membagi tugas
Sebagian fokus mencari dan sebagian mencari sekitarnya. Sebagian fokus mencari dan sebagian mengawasi sekitarnya. Jaga-jaga bila tiba-tiba saja ada serangan dari binatang buas. Pak, lihat ini Pak. Terdengar seorang warga berteriak. Sontak, teriakan itu mengejutkan sebagian warga lainnya. Lalu beberapa warga mendatangi rekannya yang berteriak tadi. Ya Allah, melas temen ya. Ucap warga yang melihat satu benda yang baru saja ia temukan di semak belukar. Warga yang melihat benda bulat yang berlumuran dengan darah itu pun beristighfar. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Terjawab sudah, karena benda yang ditemukan itu adalah sebuah kepala manusia yang tentu saja walau wajah kepala itu penuh dengan darah, namun masih bisa mereka kenali. Itulah kepala orang yang tengah mereka cari, yaitu kepalanya Rosidi. Pak Ustadz, Pak RT, lha kepriben kiye dadine? Tanya Pak Tanari dengan suara bergetar setelah melihat apa yang terjadi. Begini saja bapak-bapak, baju dan kepalanya kita kumpulkan. Namun kita coba sisir lagi seputaran sini. Siapa tahu masih ada bagian tubuh Rosidi yang tersisa, ujar Pak Ustadz dan Pak RT. Singkat cerita, setelah menyisir sekali lagi di seputaran, diketemukannya baju serta kepala Rosidi, namun tak juga diketemukan sisa tubuh lainnya. Akhirnya warga memutuskan untuk kembali ke desa. Setibanya di desa, warga berkumpul di rumah Pak Ustadz. Sedikit diceritakan pada saat itu di desa Trans. Struktur desa sudah tidak jelas lagi. Tidak ada kades, juga perangkat lainnya. Dikarenakan banyak warga desa yang memutuskan bermigrasi lagi ke daerah lain. Dengan pertimbangan sulitnya akses keluar daerah itu, sehingga banyak warga desa yang tidak tahan dan tidak betah tinggal di sana. Yang bertahan tinggal beberapa kakak saja, kira-kira 50 kakak yang tersisa. Dengan demikian suasana desa itu terasa sangat sepi, karena banyak rumah trans yang kosong ditinggal begitu saja oleh pemiliknya. Lanjut cerita, warga berkumpul di rumah Pak Ustadz. Tarsini yang sedari sore tadi tidak pulang dari rumah Umi merasa heran dan belum tahu apa yang terjadi. Dia menyapukan pandangannya ke arah kerumunan warga yang saat itu berada di depan rumah Pak Ustadz. Ia mencari suaminya, apakah warga telah menemukan suaminya itu. Karena ia tidak juga melihat suaminya, Tarsini pun mendekati Pak RT dan Pak Ustadz yang saat itu tengah mengobrol membahas bagaimana cara memberitahu kepada Tarsini bahwa suaminya telah tiada dengan kondisi sangat mengenaskan. Pak, mana suamiku kok nggak ada? Tanya Tarsini kepada Pak RT dan Pak Ustadz. Sejenak, Pak RT dan Pak Ustadz hanya terdiam. Pak RT memberi isyarat ke Pak Ustadz agar Pak Ustadz lah yang menyampaikan perihal sebenarnya yang telah terjadi kepada
Begini dek, kami semua tadi sudah mencari suamimu di ladang kalian, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan suamimu. Lalu kami pun melanjutkan pencarian ke hutan sebelah utara ladang kalian. Singkat cerita, Pak Ustadz dan Pak RT menceritakan semua yang terjadi dan yang ditemukan. Setelah mendengar penuturan Pak RT dan Pak Ustadz, sontak Tarsini menangis histeris. Lalu ia pun tak sadarkan diri. Umi beserta ibu-ibu yang lainnya mengurusi Tarsini dengan cara memijat-mijat kepala Tarsini, sembari menangis turut bersedih dengan yang dialami Tarsini. Di luar rumah, Pak Ustadz dengan dibantu warga mulai membersihkan bagian kepala Rosidi. Setelah bersih, lalu dikafani layaknya jenazah, dan rencananya malam itu juga akan dikebumikan. Namun tentunya harus menunggu Tarsini sadarkan diri. 1 jam berlalu. Akhirnya Tarsini pun sudah siuman dari pingsannya. Begitu ia siuman, Tarsini kembali menangis. Gusti Allah, kenapa suamiku kau biarkan dimakan binatang buas? Lalu aku dengan siapa lagi di dunia ini, ya Allah? Aku ingin ikut mati saja, ya Allah. Tarsini meratapi nasib hidupnya. Istighfar dek, yang ikhlas ya. Semua sudah kehendak Gusti Allah, ujar ibu-ibu lainnya, berusaha untuk menenangkan dan menguatkan hati Tarsini yang saat itu benar-benar terpukul dengan kepergian suaminya dengan cara tragis. Perlahan Tarsini mulai sedikit tenang, dan setelah Tarsini tenang, Pak Ustadz mendekatinya dan berbicara. Maaf dek, saya mau meminta izin sama adek. Berhubung kondisi almarhum suamimu tidak memungkinkan jika berlama-lama, rencana malam ini juga kami mau mengebumikannya. Apa adek mau melihat terlebih dahulu? Tapi saya mohon adek harus kuat ya, ujar Pak Ustadz ke Tarsini. Bersambung. Demikian kisah Tarsini bagian 1, dan bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, ikuti terus cerita atau kisah Tarsini bagian berikutnya tetap di Kang Asep Hidayat Official, dan Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.